Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aris Prabayoansa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi bilangan berpangkat ya. Saya khususkan di sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Baik, teman-teman semua mohon perhatikan dengan saksama ya. Apa itu nanti ya yang akan saya jelaskan. Di sini kita ketahui bahwa bilangan berpangkat adalah perkalian berulang, ya. Mungkin bisa dilihat, disimak jika masih belum mengerti tentang bilangan berpangkat di video saya sebelumnya. Sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat, ya. Nah, saya jelaskan dua saja di sini, ya. Yang pertama itu sifat perkalian. Sifat perkalian bilangan berpangkat, di sini ada yang positif ya. Kita ambil dulu yang positif, misalnya A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, ini akan menjadi sifatnya itu akan seperti ini. A pangkat M tambah N, ya. Nah, di mana bilangan pokoknya ini sama, harus sama. Kalau gimana kalau beda, misalnya A kali M, maka kalau A pangkat M dikali B pangkat N, ini bukan sama dengan AB terus M tambah N, ya. Ini bukan, jadi ini salah, ya. Jadi pokoknya harus sama, baru sifatnya bisa seperti ini. Nah, ini adalah sifat perkalian yang pertama. Ada yang kedua, misalnya untuk yang kedua, untuk yang kedua kita ambil misalnya A, ya. Untuk contohnya nanti saya akan berikan A pangkat M dikali A pangkat negatif N. Maka ini akan menjadi A pangkat M dikurangi N, seperti ini, ya. Ini yang pertama. Nah, jadi ini saya akan tulis 1, 2. Yang ketiga ada juga A pangkat negatif M dikali A pangkat negatif pangkat N, misalnya di sini ya, bukan negatif. Jadi maka di sini jadi A negatif M ini ditambah ya, ditambah N, seperti ini, ya. Ini sifatnya. Saya kasih garis ya, supaya teman-teman paham. Kemudian yang keempat, ya. Adapun yang keempat itu adalah A pangkat negatif M misalnya dikali A pangkat negatif N. Maka ini akan menjadi A pangkat negatif M plus N, seperti ini. Nah, empat sifat perkalian ini akan sering teman-teman jumpai di setiap mengerjakan soal bilangan berpangkat. Kita ambil contoh, misalnya contoh 9, contoh ya, contoh saya anggap contoh di sini satu contoh, misalnya 9 pangkat negatif 5 dikali 9 pangkat 6, ya, dikali 9 pangkat negatif 4 misalnya, ya. Pada pembahasan sebelumnya kan negatif sudah saya jelaskan. Maka ini akan menjadikan 9, perhatikan. Negatif 5, ya. Negatif 5, kemudian ini kan ditambah ya, ditambah 6, kemudian ditambah negatif 4. Seperti ini, ya. Maka hasilnya adalah 9 pangkat negatif 5, ya, tambah 6 tambah negatif 4, jadi 9 pangkat negatif 3. Hasilnya seperti ini, bisa dibalik 1/9 pangkat 3. Maka hasilnya adalah sama dengan 9 pangkat 3 itu adalah 1/729. Demikian ya. Ini contoh yang sangat sederhana sekali. Misalnya contoh selanjutnya dengan seperti ini misalnya.
2, oke ya, pangkat 8 dikali 2 pangkat negatif 10 misalnya. Maka ini gampang teman-teman ya, yaitu 28 dikurang 10 ya, atau ditambah negatif 10 ya. Jadi nanti kan jadi kurang juga. Ya. Seperti ini, atau 28 ditambah negatif 10. Maka hasilnya itu adalah 2 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Demikian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan paham. Nah, ini adalah sifat perkalian pada bilangan berpangkat ya. Nah, adapun sifat pembagian, kita akan cek sifat pembagian ya. Baik, perhatikan. Sifat pembagian yang pertama ya. Sifat pembagian yang pertama itu adalah misalnya A pangkat M dibagi A pangkat N, itu maka sama dengan A M dikurang N ya. Jadi kalau bagi itu kurang ya, kalau kali itu tambah, kalau bagi itu kurang. Kemudian A pangkat M misalnya dibagi A pangkat negatif N, ini sama dengan A gimana ini? M ya dikurangi negatif N, atau sama dengan A M ditambah N ya. Jadi seperti ini untuk sifat pembagian, sifat pembagian. Maka ini nomor 2 ya, nomor 2. Nomor 3, ada lagi nomor 3 itu A pangkat negatif M dibagi A pangkat N misalnya. Maka ini sama dengan A negatif M dikurang ya. Dikurang di sini dikurangi A dikurang N ya. Atau boleh seperti ini, atau sama dengan A, jadinya A kalau ininya negatif M ya. A negatif M tambah N seperti ini. Ada yang nomor 4 ya, yaitu misalnya A negatif M dibagi A negatif N. Nah, ini beda ya. Jadi A negatif M dikurangi negatif N ya di sini. Maka hasilnya adalah A pangkat negatif M ditambah N. Nah, ini kesemuanya adalah sifat-sifat pembagian dalam operasi hitung bilangan berpangkat. Contoh ya. Saya akan kasih contoh. Ya. Nanti untuk pembahasan soal saya akan coba buatkan videonya juga. Untuk contoh, misal ya. Contoh 4. Contoh 1 deh di sini. Contoh A, jangan 1A, misalnya 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat negatif 1. Ini sama dengan, berarti kan 4, 3 dikurangi negatif 1 sama dengan 4 pangkat 4. Itu sama dengan, hasilnya adalah 256. Selesai ya. Yang B, misalnya contoh yang B ya. Yang B misalnya seperti ini ya. 3A, misalnya yang A ini, A pangkat 3 ya, B pangkat 2, seperti ini teman-teman ya, akan berubah misalnya. Maka di sini dibagi A pangkat negatif 3, B pangkat 5. Nah, ini seperti apa nih? Caranya adalah, maka A-nya kita pisahkan, A tetap ya, ini A sama B nggak bisa digabung ya. Kita sudah belajar aljabar, yaitu bahwa A, B itu merupakan variabel yang belum tentu kita ketahui nilainya sama atau tidak. Ya. Kemudian A di sini 3, karena dibagi di sini maka dikurangi negatif 3. Yang ini negatif 3. Maka sekarang yang B yaitu 2 dikurangi dikurangi 5. Maka di sini ya. Maka sama dengan misalnya, maka A 3 pangkat negatif 3 dikurang 3 adalah hasilnya adalah 6. Maka A pangkat 6. Sekarang B 2 dikurang 5 itu negatif 3 ya.
Kalau seperti ini kan kali ya, kan kali sebenarnya. Cuman kalau ini beda variabel, tidak bisa di operasikan dengan hitung bilangan berpangkat ini. Nah, ini salah. Ini tidak bisa. Maka hasilnya adalah A pangkat 6. Ini bisa ya, kita ketahui sifat yang bilangan berpangkat negatif bisa jadi 1 per B pangkat 3. Maka hasilnya adalah A pangkat 6 per B pangkat 3. Ini hasilnya. Selesai. Nah, demikianlah sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Baik itu nantinya ada sifat perkalian maupun sifat pembagian. Mudah-mudahan penjelasan singkat dan beberapa contoh yang saya tuliskan di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, and like-nya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi